Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allah barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma ataitana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina ajdatina wa jaddatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqan alaina wa liman ahsana bi ma'rufin innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Baitul Hasib yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada siang hari ini, masih di bab tentang merawat atau memperlakukan orang sakit, sampai pada bab yang ke-150 siang hari ini di halaman 406 di bagian atas, babu talqinil muhtadiri la ilaha illallah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu talqini al-muhtadiri la ilaha illallah. An Mu'adin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Dawud wal Hakimu wa qala sahihul isnadi. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Jamaah yang berbahagia, bahwa di antara amalan orang soleh ketika mendampingi atau menemani orang yang sakit, tunggu orang yang sakit, maka di antara keterampilan yang harus dimiliki adalah mentalkin. Jadi babu talqin, bab tentang mentalkin, mendiktekan. Jadi mentalkin itu adalah menuntun. Jadi menuntun orang untuk membaca sesuatu. Jadi kalau dalam pelajaran dulu, kalau imla, menuntun orang untuk menulis. Kalau talqin, ini ada satu akar kata dari talaki juga. Jadi kalau orang belajar kan namanya talaki. Nah ini kalau diantara yang dari turunan kata itu namanya talqin. Membimbing, menuntun orang yang sedang al-muhtadir, yang sedang menghadapi kematian,
Jadi dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Jadi ini yang menjadi salah satu amalan orang soleh, riadohnya orang soleh. Jadi sampai berusaha mensolehkan orang-orang yang terutama ketika menjelang akhir hayat. Jadi ketika mendampingi orang yang sakit, nunggu orang yang sakit, ya ini kadang orang suka jenuh ngapain nungguin orang sakit. Gitu. Maka di antara yang sangat penting dalam menunggu orang sakit itu adalah mendampingi agar orang yang sakit ini ketika sudah ada tanda-tanda kematian al-muhtadir. Ini biasanya kalau di kalangan dokter kan suka ada ya tanda-tanda kematian itu macam-macam lah. Jadi kalau di masyarakat misalnya kalau orang sudah keluar kotoran namanya tai gagak kalau nggak salah itu. Ya itu suka warnanya hitam atau ngosongin bersihin perut biasanya. Nah biasanya kalau dokter sudah melihat tanda itu biasanya sudah suruh keluarga nungguin. Nah udah ini atau misalnya pasien itu sudah menolak untuk minum obat. Biasanya di antara yang pernah saya dapatin. Jadi ketika pasien sudah dikasih obat selalu dimuntahkan, ditolak. Jadi dicoba dengan berbagai macam pendekatan, ditolak terus. Biasanya dokter bilang ke pak keluarganya, ini sudah tidak meminum obat, ya udah nggak punya harapan untuk melanjutkan hidup. Maka biasanya keluarga kumpulin aja keluarga. Atau apalagi yang ya, biasanya ketika ini biasanya dokter-dokter yang sudah cukup pengalaman itu punya pengalaman tanda-tanda orang ketika menjelang ajal. Atau kalau yang suka agak ngelimpe kalau bahasa Jawa. Jadi orang sakit udah kelihatan sehat, kemudian udahlah udah sehat, udah tinggal aja nggak apa-apa. Nah biasanya itu yang biasanya kadang-kadang malah pergi. Jadi bikin seneng keluarga, kelihatan sudah sehat bugar, sampai udah kelihatan itu banget, nah, dan kemudian mempersilahkan yang itu mau pergi-pergi, udah pulang aja, pergi aja biasanya. Nah biasanya itu malah yang seringkali mau pergi. Nah kalau ada tanda-tanda seperti ini, maka jadi kalau kita mendampingi orang yang sakit sudah muqtadir seperti ini, maka dianjurkan untuk membimbing orang yang sakit ini membaca la ilaha illallah. Ada dua hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam menerangkan bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Aslinya dalam hadis Abu Dawud Kitabul Janaiz, demikian juga dalam Al-Hakim itu juga diriwayatkan hadis ini. Jadi Nabi bersabda, man kana, barang siapa yang adalah akhiru kalamihi, kalimat terakhirnya, ucapan status keagamaannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini di buku-buku tauhid diletakkan sebagai hadis tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ini yang bisa terjadi kalau misalnya orang yang akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah ini betul-betul memang kalimat terakhir. Ini seringkali seringkalinya dalam film-film gitu. Film-film kematian seringkali begitu, tapi tidak sedikit memang dalam kenyataan orang-orang yang memang kalimat terakhirnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Misalnya belum lama ini ada di media diberitakan orang yang tidak pernah adzan, tiba-tiba ada muadzin di masjid itu sedang tidak hadir, sehingga orang itu pun akhirnya inisiatif untuk adzan, tapi Allah mentakdirkan bahwa itulah adzan terakhirnya. Dan begitu selesai adzan la ilaha illallah, justru
kemudian akhir hayatnya disitulah. Ini bukan film ya, tapi ada dalam kenyataan sehari-hari dalam kehidupan orang-orang soleh yang kadang Allah berikan sampai betul itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, begitu adzan selesai berkumandangkan langsung jatuh dan selesai akhir hayatnya. Atau bisa jadi misalnya orang yang untuk kalimat mengatakan akhir kalamihi, bisa jadi misalnya orang yang sudah menyatakan tauhid la ilaha illallah, setelah itu kemudian mengalami seperti koma misalnya, atau tidak sadarkan diri, atau apa itu, jadi sangat mungkin itu adalah disebut sebagai akhiru kalamihi. Jadi kalimat akhiru kalamihi ini difahami sebagai jadi akhir yang relatif ya. Bukan berarti harus kemudian betul-betul finish kalimat terakhirnya. Sangat mungkin orang setelah mengatakan tauhid la ilaha illallah, mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, tapi bukan kalimat yang mencabut status kalimat tauhidnya. Misalnya setelah menyatakan kalimat tauhid itu kemudian seperti dalam cerita kematian Nabi Ibrahim misalnya, atau kematian Nabi Yakub yang dari cerita Al-Quran, am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu kan dalam ayat itu di surah Al-Baqarah tentang kematian Nabi Yakub. Allah tanyakan kepada Bani Israel, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yakub menghadapi kematian? Yang Nabi Yakub katakan adalah ketika bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah kematianku nanti? Ini halaman kedua sebelum terakhir juz pertama itu ya. Jadi yang diceritakan dalam ungkapan Nabi Yakub, jadi bukan kalimah la ilaha illallah, tapi ungkapan menanyakan kepada anaknya tentang apa yang akan mereka sembah nanti ketika Nabi Yakub sudah tidak ada. Dan anak-anaknya pun mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ini kalimat orang yang terakhirnya menyatakan la ilaha illallah, Nabi katakan dakhalal jannah. Jadi ada juga yang maknai misalnya gimana kalau orang ahli maksiat misalnya, tapi kemudian bisa mengakhiri hayatnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sangat mungkin semoga itu bisa menjadi pelepas atau pembebas dia dari api neraka. Dakhalal jannah, meskipun harus misalnya menyelesaikan dosa maksiatnya itu, kalau nggak selesai di dunia, maka diselesaikan sampai nanti di akhirat. Tapi tetap ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua orang yang sampai akhir hayatnya masih dalam pernyataan la ilaha illallah, makanya kita seringkali dalam kalimat-kalimat zikir alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallahu amin, itu misalnya itu kan kalimat la ilaha illallah. Di atasnya kita hidup, dengannya kita hidup, dengannya kita mati, dan semoga nanti pun di akhirat dibangkitkan dalam keadaan la ilaha illallah. Jadi satu garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ahlu tauhid, orang yang menyatakan dengan tulus la ilaha illallah akan masuk surga, akan jadi ahli surga. Meskipun dalam cerita yang hadis yang lain kan, meskipun orang itu melakukan perbuatan maksiat, tetap dia punya harapan. Karena sekali lagi kalau ini ya, dalam optimisme orang beriman, kan kita mengenal bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Semua orang beriman, semua orang ahli tauhid, orang yang menyatakan la ilaha adalah pemegang kunci surga. Kan kita ya kalau memahami itu kan gampang.
orang yang menyatakan la ilaha illallah adalah pemegang kunci surga. Nah, tinggal kapan dia masuk surganya itu sangat tergantung wal amalus sholihu yarfa'u. Kecepatan kapan dia masuk surganya itu sangat tergantung oleh amal soleh masing-masing, amal perbuatan masing-masing. Tapi dari jaminan dari Allah lewat Rasulullah, siapapun yang menyatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu yang satu garansi yang memudahkan bahwa semua ahlu tauhid, orang yang menyatakan, mendeklarasikan la ilallah, dia adalah ahli surga. Nah, hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis Imam Muslim aslinya, dalam Kitabul Janaiz, babu talqinil mauta la ilaha illallah. Bab tentang mentalkin orang yang hendak mati, atau bahkan dimaknai orang yang sudah mati, la ilaha illallah. Nanti akan kita ketemukan penjelasan yang lain. Jadi kalimat Nabi, kalau Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum, lakinu, jadi bimbinglah mautakum. Ini kalimat mautakum bisa dimaknai yang sebelum atau menjelang kematian, atau bisa maknanya adalah yang sudah mati. Nah, kok bisa? Nanti itu yang kita temukan di sebagian masyarakat. Jadi kalimatnya, kalimat di hadis teksnya, hadis Imam Muslim, lakinu mautakum. Ini kan bisa kemudian dimaknai sebelum mati, atau kemungkinan setelah mati. Jadi lakinlah orang yang mati di antara kalian la ilaha illallah. Nah, talkinlah membaca la ilallah. Riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Janaiz. Nah, kalau yang sebelum mati sudah kita pahami gampang tadi, bahwa ini adalah menjadi tugas orang yang mendampingi orang sakit. Nah, gimana kalau memahaminya yang setelah mati? Nah, dalam cerita hadis yang lain bahwa orang setelah mati itu mendengar orang yang mengantarkannya ke pemakaman. Jadi kan kalau dalam cerita berikutnya, kita sering juga mendengar penjelasan itu bahwa orang yang dikuburkan itu mendengar suara kaki para pelayatnya. Oke kan? Nah, makanya sampai nanti juga akan kita temui di cerita hadis berikutnya, ada sebagian masyarakat yang mentalkin orang setelah dimakamkan. Itu juga berangkat dari hadis ini. Yang ditalkan kan apa? Yang jadi candaan sebagian orang itu kan membocorkan pertanyaan malaikat katanya gitu kan. Jadi kan kalau diceritakan ada membocorkan pertanyaan bahwa orang yang dikubur nanti setelah para pelayatnya beranjak pulang, bahkan masih kedengaran suara kakinya, ada didatangi oleh malaikat yang menanyakan kepada orang yang mati itu tentang tauhid, tentang hal-hal keimanan. Apa yang dia nyatakan tentang Allah, apa yang dia nyatakan tentang Rasulullah, itu kan yang tentang keimanan. Makanya kemudian dibuatlah contekan. Apa mendengar? Kalau riwayat yang ada dari Nabi kan, bahwa mayit itu mendengar suara kaki para pelayatnya. Nah, kalau suara kakinya didengar, akhirnya ya kenapa nggak dikasih contekan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat yang mendatanginya ketika di alam barzah. Makanya kalau sekalian diperhatikan, jadi Bapak Ibu perhatikan, yang ditalkinkan kepada mayit itu adalah, kalau di bahasa Jawa kan tuh ada gitu kan, atau di bahasa lain, bahwa nanti akan datang oleh malaikat menanyakan ini, qala rabbuka, maka jawablah Rabbunallah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa ma nabiyyuka, dan siapa nabimu, maka jawablah Muhammad, Nabi, Muhammad nabiku, wa ma dinuka, dan apa agamamu, maka jawablah Islam agamaku.
Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kalau ditanya itu jawablah Ka'bah kiblatku. Kalau ditanya siapa saudaramu, wa ma ikhwanuka, maka jawablah semua orang beriman adalah saudara. Ini yang menjadi salah satu penjelasan lain dalam ayat yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kuatkan orang-orang dengan qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh fil hayatid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al qaulu tsabit, di antara yang kokoh harus dipegang orang sepanjang hayatnya adalah pernyataan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya dalam hadis ini, hadis Imam Muslim, ini yang pengamalannya menjadi agak panjang di sebagian orang, karena yang dipakai adalah kalimat lakinu mautakum. Talkinlah orang yang mati di antara kalian dengan membaca, ditalkin membaca la ilaha illallah. Ini bab ke-150. Satu lagi kita baca. Nah, begitu sudah ditalkin dan kemudian betul sudah dipanggil Allah, dan bab berikutnya babu mayakuluhu ba'da taghmidil mayyiti an ummi salamata radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Summa qala Allahumma ghfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyina wahlufhu fi akibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Rawahu Muslim. Ini hadis berikutnya setelah ditalkin la ilaha illallah. Nah, kemudian kalau sudah wafat, sudah mati, maka yang dilakukan dalam cerita hadis ini, jadi bacaan setelah memejamkan mata mayit. Kata Nabi dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah ala Abi Salamah. Rasulullah SAW memasuki rumah Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, dan sungguh telah terbuka penglihatan mata Abu Salamah. Fa aghmadahu, lalu Rasulullah SAW memejamkan, jadi menutup mata Abu Salamah. Jadi Rasulullah ini yang mendampingi kematian Abu Salamah, sahabat yang sangat Nabi muliakan. Jadi begitu sudah
matanya terbuka, ruhnya sudah pergi, Nabi segera pejamkan mata Abu Salamah dan mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut diikuti oleh penglihatan orang yang dicabut ruhnya. Makanya jadi umumnya orang yang wafat matanya terbuka ke atas, mengikuti ruhnya diambil, dicabut. Nah, begitu sudah, kalau biasanya kalau dokter sudah secara medis ini sudah wafat, sudah tidak ada, maka ya segera dipejamkan matanya. Nah, begitu Nabi menyampaikan bahwa ruh ketika dicabut itu diikuti oleh pandangan mata, fadujjanasun min ahlihi. Lalu terjadilah keramaian, histeris di rumah Abu Salamah. Keluarganya histeris. Faqala, lalu Nabi katakan, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan buruk pada diri kalian sendiri. Ini terkadang ketika orang misalnya menghadapi kematian, ini juga perlu mengkondisikan keluarganya agar tidak mengalami ratapan yang berlebihan. Ini ketika Abu Salamah wafat, ya terjadilah ada suara yang oleh Nabi dianggap ini kurang baik, mungkin ratapan yang berlebihan atau apa, maka Nabi ingatkan, jangan mendoakan buruk pada kalian illa bi khairin. Jadi jangan mendoakan kecuali doa yang baik. Jadi kalau ada peristiwa musibah maka jangan mendoakan buruk, tapi doakan yang baik-baik saja. Fa innal malaikata, sekalian sesungguhnya malaikat, yu'amminuna, mengaminkan ala ma taqulun, apa yang kalian baca, yang kalian ucapkan. Lalu sambil memejamkan mengusap wajah Abu Salamah, memejamkan matanya itu, Nabi berdoa summa qala, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah, li Abi Salamata, untuk Abu Salamah. Minta ini doa untuk orang yang sudah wafat. Ini menggambarkan ini sesuatu yang paling berharga bagi orang sepanjang hidupnya, terutama setelah matinya. Nggak ada yang lebih berharga kecuali maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimintakan adalah Allahumma gfir, ya Allah ampunilah li Abi Salamah. Karena yang memang Nabi hadapi saat itu adalah Abu Salamah. Nah, kalau ada di hadapannya, kalau nggak di hadapannya ya kita doakan Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia kalau laki-laki, Allah maghfir laha kalau perempuan, warfa darajatahu, dan angkatlah derajatnya, fil mahdiyina, dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warfa darajatahu fil mahdiyin, wahlufhu, dan berikanlah pengganti, fi akibihi, pada orang yang ditinggalkannya, fil ghabirin, pada orang-orang yang al-baqin, yang masih ada, yang tersisa. Jadi mendoakan agar yang ditinggalkan diberikan pengganti yang lebih baik. Jadi ini kalau dalam kehidupan sosial di zaman dulu, Abu Salamah ini kan muhajirin. Istrinya juga ini muhajirin yang satu-satunya di Madinah, nggak punya sanak keluarga. Jadi istrinya Ummu Salamah, maka di antara doa yang didoakan oleh Rasulullah diajarkan kepada kita, jadi mendoakan agar keluarga tinggalkan diberikan pengganti yang lebih baik, waghfir lana walahu, dan ampunilah untuk kami dan untuknya, ya Rabbal Alamin, wahai Allah Rabbul Alamin, wafsah, dan lapangkanlah lahu baginya, fi qabrihi, di kuburnya, belum dimakamkan, belum dikubur, baru diusap, dipejamkan matanya, tapi didoakan semoga lapang kuburnya. Jadi karena sekali lagi bahwa kehidupan alam kubur
sangat berbeda dengan kehidupan alam dunia, dimensi ruang waktunya sangat berbeda jauh. Ini yang nanti silakan kalau nanti dalam kajian lebih jauh ini akan mempengaruhi kebijakan yang kalau di Jakarta ini menurut saya kalau kebijakan pemakamannya nggak diubah, ini khawatir tanah akan habis untuk pemakaman. Karena banyak orang yang memperlakukan orang di alam kubur diperlakukan seperti orang di alam dunia. Nah, sementara alam kubur ini dimensinya berbeda sekali. Lapangnya 2 kali 1 meter itu bisa berbeda-beda rasanya bagi yang dikubur. Makanya kalau miniatur orang dikubur yang mudah kita pahami adalah seperti orang tidur. Jadi makanya dalam doa tidur kan doa kematian. Doa tidur itu doa kematian. Nah, jadi orang tidur itu ya itulah mati. Makanya begitu bangun, ahyana ba'dama amatan. Sehingga sempit luasnya ruang orang tidur nggak berpengaruh pada pengalaman orang tidur itu sendiri. Sangat mungkin ada orang tidurnya di hotel bintang 5, tapi serasa sedang panas dikejar anjing. Tapi sangat mungkin juga orangnya tidur di ruang yang sempit, dia merasakan tidur yang sangat nikmat, sangat lapang. Wallahu alam ini. Jadi nggak menjamin yang dikubur di Sandiaga Hill, meskipun luas taman dari luar enak, belum tentu dalamnya juga enak. Ya wallahu alam. Ini doanya, semoga Allah lapangkan wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah baginya di dalam kuburnya. Ini doa Nabi untuk Abu Salamah yang juga bisa kita tirukan untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan sahabat kita. Jadi ketika sambil, kalau biasanya orang melayat sebelum dimakamkan, di antara yang bisa dipakai adalah doa Allahumma firlahu sampai wafsah qabrahu wa nawwir lahu fihi. Demikian, jadi sampai si hadis ini moga-moga manfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi doa terbaik ketika kita melayat ke keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, karena tidak ada hadiah terbaik bagi orang yang sudah meninggal kecuali doa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terima kasih. Jadi pertama tentang talqin setelah mati. Jadi sejak kapan? Saya wallahu alam, saya nggak tahu sejak kapannya. Tapi yang saya temui di sebagian masyarakat yang melakukan itu, dan kalau cari dalilnya ada seperti dalil Anda di sini, dan juga akan ketemu lagi di bab di berikutnya akan ada cerita lagi. Jadi intinya adalah mendoakan kepada orang atau ngajari orang yang sudah mati itu agar tetap dalam kondisi tauhid la ilaha illallah. Itu aja. Apakah yang diajari bisa menirukan apa enggak? Wallahu alam. Wallahu alam. Makanya kalau guyonan dulu guru saya, kalau suka nyandain ini, kalau orang yang hidupnya nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak pernah sholat, ya gimana mau diajarin? Orang diajarin masih hidup aja susah, gimana sudah mati gitu. Wallahu alam itu kalau guru saya suka nyandain gitu. Makanya mengajak orang untuk majelis zikir, majelis taklim, itu diantaranya itu banyak-banyak membaca la ilaha illallah, itu agar nanti ketika ditalkin saat menjelang mati atau bahkan setelah mati, itu memang sudah bisa. Karena ya betapa repotnya kan ngajari orang yang betul-betul nol sama sekali nggak bisa. Itu candaan guru saya dulu gitu.
Kalau yang orang yang udah malas itu, malas ke majelis taklim, ke majelis dikir, diajak ini nggak mau. Nanti kalau gimana bisa ditalkin kalau begitu, orang hidup aja susah katanya gitu. Itu yang pertama gitu ya. Ini yang menjadi salah satu kalau di guru-guru saya salah satu motivasi untuk mengajak orang ke majelis zikir agar sepanjang hidupnya terbiasa dengan membaca zikir la ilaha illallah sehingga saat nanti ikhtidor sakaratul maut atau setelah mati bisa ditalkin dengan baik. Itu yang pertama Pak ya, insya Allah itu. Yang kedua tentang oke. Betul. Nah, ratapan terhadap orang yang sudah meninggal memang ada, ya yu'adzabul mayyitu bibuka ahlihi. Ada cerita yang mengatakan mayit itu disiksa karena ratapan tangisan keluarganya. Nah, hadis itu dimaknai pertama, ketika itu menjadi wasiat agar ditangisi untuk menunjukkan bahwa dia orang penting, dia orang baik. Jadi ada cerita yang minta ditangisi itu kan ada. Nah, yang kedua, yang membuat mayit itu menjadi disiksa karena ratapannya kalau berlebihan. Yang dalam riwayat bentuk berlebihan itu sampai namanya ratapan yang suaranya nggak terkontrol sampai pada merobek baju dan sebagainya itu. Tapi kalau bentuk ratapannya itu hanya sesunggukan itu tidak dilarang. Seperti dalam cerita ketika Nabi memakamkan putranya Ibrahim. Kemudian Nabi tampak nangis sesunggukan. Lalu Umar radhiyallahu anhu komplain, "Ya Rasulullah, mahada ya Rasulullah, apaan ya Rasulullah?" Nah, Nabi mengatakan, "Hada rahmatum minallah." Ini rahmat dari Allah. Jadi Allah rahmat dari Allah yang secara manusiawi ketika orang kehilangan itu ada rasa sedih, rahmat Allah. Nah, yang membedakan tangisan Nabi tidak terdengar seperti ratapan yang terjadi pada banyak orang. Hanya terdengar suara, jadi aninun, jadi suara sesenggukan aja. Nah. Iya, makanya agar tidak menjadi siksaan bagi orang yang sudah meninggal, itu ya ini menjadi tugas nanti orang yang masih hidup. Kalau ada yang meratapi yang sampai berlebihan, ya itu untuk segera dihentikan. Jangan sampai seperti itu, nanti membuat yang mati akan mendapatkan siksaan karena ratapan orang yang masih hidup. Kalau memang sayang, misalnya itu biasanya dipakai. Kalau sayang mama, sayang papa, sayang ini, ya jangan sampai ditangisi yang berlebihan. Semuanya kita sayang, tapi Allah lebih sayang. Seperti itu sampai akhirnya untuk membantu orang yang meratap itu agar bisa berhenti dari ratapannya dengan menggunakan kalau memang sayang, cinta, hormat sama eyang, sama bapak, sama ini, ya jangan nangis yang kencang-kencang. Cukup kalau sedih hanya sampai pada sesenggukan, tidak sampai menjadi teriakan ratapan. Insya Allah gitu Pak ya. Nah, itu yang bisa karena memang sisi kemanusiaan nggak bisa ditutupi. Kalau misalnya orang sama sekali nggak boleh nangis, ya kok kayak nggak punya hati gitu kan. Makanya Nabi katakan ketika Nabi sesungguhkan, ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Ini yang membedakan jadi antara tangisan orang beriman dan orang yang tidak beriman. Insya Allah gitu ya, cukup ya. Sampai di sini pengajian kita, dan insya Allah lain waktu kita lanjutkan pada bab yang lain tentang pengurusan jenazah. Jadi sakit sampai jadi jenazah, sampai pemakaman. Tutup dengan subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.